Perkenalkan, nama saya Vini Suhali, NPM 12 11 4201 19027, kelas A, Fakultas Kesehatan, Program Studi Keperawatan Angkatan 2019. Di dalam video ini saya akan membahas tentang definisi, etiologi, simptom, dan patofisiologi, dan asuhan keperawatan tentang pasien infark miokardium. Baik, yang pertama saya akan membahas tentang definisi infark miokardium. Infark miokardium akut adalah suatu keadaan gawat darurat jantung dengan menginvestasi klinis berupa perasaan tidak enak di dada atau gejala-gejala lain sebagai akibat iskemia miokardium. AMI merupakan kondisi kematian pada miokard atau otot jantung akibat dari aliran darah ke bagian otot jantung terhambat. AMI adalah kerusakan atau nekrosis sel jantung yang terjadi mendadak kepada terhentinya aliran darah koroner yang sebagian besar disebabkan oleh trombus yang menyumbit arteri koronaria, yang sebagian besar di tempat rupture miokard yang disebabkan oleh tidak ada kuatnya pasokan daerah akibat arteri koroner. Infark miokardium adalah kematian sebagian otot jantung atau miokard secara mendadak akibat terhentinya sirkulasi koroner yang ditandai dengan adanya sakit dada yang kelas lebih dari 30 menit dengan pemberian antigina atau nitrogliserin. Bagian kedua, infark miokardium, bagian etiologi. AMI disebabkan oleh karena aterokronis atau penyumbatan total atau sebagian oleh emboli dan atau tarombus. Adapun faktor risiko yang menyebabkan terjadinya AMI adalah satu faktor risiko yang dapat diubah, mayor, merokok, hipertensi, obesitas, dan pola makan atau diet tinggi lemak dan tinggi kalori. 2. Faktor risiko yang tidak dapat diubah atau hereditas atau keturunan usia lebih dari 40 tahun, ras atau insiden lebih tinggi pada orang berkulit hitam, seks pria lebih sering terjadi daripada wanita. Yang ketiga, infark miokardium tentang simptom. Berkurangnya aliran darah koroner, keseimbangan antara kebutuhan dan supli O2 ke jaringan miokard, metabolisme anaerob, gangguan rasa nyaman, nyeri dada, gangguan perfusi jaringan miokard, intoleransi aktivitas, injuri, intak, kehilangan fascia otot yang efektif, gangguan konduksi, gangguan disritmia, resti penurunan 02, stroke, volume menurun. Bagian keempat, infark miokardium, yaitu patofisiologi. Infark miokard akut sering terjadi pada orang yang memiliki satu atau lebih faktor risiko seperti obesitas, merokok, hipertensi, dan lain-lain. Faktor-faktor ini disertai dengan proses kimiawi terbentuknya lipoprotein di tunika intima yang dapat menyebabkan intervensi fibrin dan paletat sehingga menimbulkan cedera pembuluh darah koroner. Interaksi tersebut menyebabkan inflasi dan akumulasi lipid yang akan membentuk plak fibrosa. Timbunan plak menimbulkan lesi. Dapat terjadi trombus yang dapat menyambat pembuluh darah, menyebabkan aliran darah berkurang sehingga supli O2 yang diangkat darah ke jaringan miokardium berkurang, yang anaerob yang berakibat penumpukan asam laktat. Asuhan keperawatan dengan kasus seorang perempuan usia 50 tahun datang ke IRD dengan keluhan nafas sesak dan nyeri dada atau epigastrium, ketidaknyamanan atau dyspnea saat beraktivitas, sakit kepala pada saat bangun tidur, dan gangguan penglihatan terhadap gas darah arteri yang tidak normal, pH arteri tidak normal, dan ketidaknyamanan frekuensi, irama, dan kedalaman pernafasan. Asuhan keperawatan pada pasien infark
miokardium. Yang pertama, pengkajian identitas pasien. Yang kedua, keluhan utama, yaitu keluhan yang paling dirasakan pasien, yaitu nafas sesak dan nyeri dada atau epigastrium. Yang kedua, analisa data. Yang pertama, data fokus. Data DS, pasien mengatakan ketidaknyamanan atau dyspnea saat beraktivitas, sakit kepala pada saat bangun tidur, dan gangguan penglihatan. Data DO, yang pertama, gas darah arteri yang tidak normal. 2. pH arteri tidak normal. Ketiga, ketidaknormalan frekuensi irama dan kedalaman pernafasan. Etiologi, arteriosklerosis, trombosis, kontriksi arteri koronaria, aliran darah jantung menurun, jaringan miokard iskemik, supli O2 ke miokard turun, timbunan as laktat, kerusakan pertukaran gas, problem, gangguan pertukaran gas. Yang ketiga, diagnosa keperawatan. Gangguan pertukaran gas berdasarkan timbunan laktat, penurunan supli oksigen miokard, arteriosklerosis, trombosis, kontriksi arteri koronaria. Yang keempat, intervensi. Diagnosa keperawatan, gangguan pertukaran gas berdasarkan timbunan laktat, penurunan supli oksigen, miokard, arteriosklerosis, trombosis, kontriksi arteri koronaria. Tujuan dan kriteria hasil. Tujuan, gangguan pertukaran gas berkurang. Kriteria hasil, pertukaran gas CO2 dan O2 di alveoli untuk mempertahankan konsentrasi gas darah arteri. Rencana tindakan, yang pertama, fasilitas kepatenan jalan nafas. Yang kedua, berikan terapi oksigen dan pantau efektivitasnya. Yang ketiga, pasang alat bantu pernafasan pada pasien. Rasional, R1 untuk menangani gangguan pertukaran gas, R2 untuk mengatasi penurunan supli oksigen, R3 untuk membantu dan mengurangi gangguan pertukaran gas. Yang kelima, implementasi. Implementasi yang pertama, memfasilitasi kepatenan jalan nafas. 2. Memberikan terapi oksigen dan pantau efektivitasnya. 3. Minta pasien untuk menilai nyeri pada skala 0-10. Respon tindakan, pasien dapat bernafas dengan lebih stabil. Yang keenam, evaluasi. Pasien menunjukkan pengurangan nyeri, tidak menunjukkan kesulitan dalam bernafas.